Halo semuanya, selamat datang di channel Mimin. Kali ini Mimin akan membacakan sebuah komik yang berjudul Kill the Hero. Seorang manusia yang bereinkarnasi kembali ke masa lalunya karena dibunuh oleh rekan teman seperjuangannya. Sebelum kita lanjut ke videonya, tong hilap, subscribe channel Mimin, like dan komen agar channel ini bisa berkembang. Tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke alur ceritanya. Setelah Shakira keluar dari gate, Shakira melihat pasukan ketua King yang berbaris sambil menodongkan senjata. Setelah melihat itu, Shakira sangat kesal. Para hunter lain pun keluar dari gate. Pemimpin pasukan bersenjata bergumam, "Aku tidak menemukan ketua King dimanapun. Itu berarti ia menginstruksikan pada bawahannya, pasukan bersiap untuk menyerang. Pasukan bersiap dengan senjata apinya." Namun Shakira berjalan menghampiri sang komandan. Ia mengasih isyarat yang artinya untuk menghentikan operasinya. Komandan itu sangat terkejut. "Shakira, kenapa?" Shakira berkata, "Dengarkan semuanya, berdasarkan perintah terakhir ketua, sekarang akan berada di bawah pemimpin ketua baru." Sang komandan berjalan menghampiri Shakira, menanyakan maksud yang dikatakan Shakira. "Ketua baru, siapa?" Shakira mengeraskan giginya. Ia juga sangat kesal. Ia menoleh ke belakang. Cerita sebelumnya saat masih berada di dalam dungeon, Kim Ho Jin berkata, "Ini memang disayangkan bagi kalian, tapi dia menunjukku sebagai penerus Lee Ting King." Shakira dan Pak Yong Wan berdenyus kesal. Kim Ho Jin melanjutkan, "Karena itu, sebelum meninggalkan dungeon, aku ingin memberi satu hal yang harus kalian camkan. Tolong jangan biarkan yang lain tahu kalau aku yang ditunjuk sebagai penerus." Kim Ho Jin mengangkat telunjuknya ke dekat bibirnya. "Singkatnya, aku minta kalian untuk membungkam para bawahan kalian soal ini." Pak Yong Wan berkata, "Apa kami tampak bodoh sampai harus diberi saran memalukan seperti ini? Tapi kenapa? Jika aku jadi kau, aku akan mengumumkan pada dunia, aku yang telah menjadi Guild Master." Shakira berteriak, "Dasar bajigur, niat tersembunyi apa yang kau pikirkan sekarang?" Kim Ho Jin menjawab, "Bukan aku, tapi Ishak. Dialah yang merencanakan segalanya. Julukan sebagai Guild Master Thunder atau sang penerus pada akhirnya itu cuma julukan yang akan tidak berarti." Dengan wajah kesalnya, Shakira berjalan dan berkata, "Panggil semua eksekutif segera mungkin. Begitu kita kembali ke markas, akan ada pengumuman besar. Berita besar, kematian Lee Ting King. Ishak menyatakan sebagai penengah guild antara Guild Phoenix dan Guild Thunder. Setelah diskusi yang disepakati, kedua guild itu akan bergabung menjadi satu guild. Mulai sekarang kami akan menyelamatkan dunia, menyelesaikan Red Dungeon tanpa harapan imbalan atau hadiah dari pemerintah. Dengan ini kuumumkan pembentukan Sapphire Guild." Para warga bersorak gembira mendengar pidato singkat Ishak dan pembentukan guild baru. Oh Sae-chan juga turut senang, memegang secangkir kopi dan sambil berdiri di depan jendela. "Akhirnya kami berada di titik ini. Sekarang kami bisa berdiri sebanding dengan Guild Messiah dan bertarung sungguh-sungguh. Kira-kira berapa lama waktu itu? Sampai... Hei bajigur, bisakah kau makan sedikit lebih tenang?" Tiba-tiba Oh Sae-chan ngamuk melihat Lee Jin-ah yang sedang makan. Ia makan dengan porsi yang sangat banyak dan menyuruh Lee Jin-ah untuk mencuci piringnya. Sambil makan, Lee Jin-ah berkata, "Aku sang penakluk 7 lantai dungeon. Kalau kau bersikap seperti ini terus, aku akan keluar dari pekerjaan ini." Oh Sae-chan bodoh amat, sana nyahlah. Lee Jin-ah ditipuk oleh bekas cangkir kopi milik Oh Sae-chan. "Sekretaris Lee, ia berencana pindah ke kantor baru. Buang topeng doppelganger itu sekarang juga." Lee Jin-ah keringat dingin. Ia menoleh ke arah Sekretaris Lee. Sekretaris Lee menunduk. "Terima kasih atas usahamu hingga sekarang." Lee Jin-ah makin panik. "Dasar penipu." Scene berpindah di markas Kim Ho Jin.
Kimojin sedang melihat item-item yang telah ia kumpulkan. Aku sudah mengumpulkan cukup banyak sekarang. Lead summon saat melawan Lee Ting-king juga lebih kuat dari yang kukira. Tapi ini masih belum cukup untuk mengalahkan Lee Si-jun. Sepertinya aku harus mendapatkan itu. Shin berpindah di rumah Pak Yong-wan. Pak Yong-wan lagi stres dan lagi abok. Orang yang harusnya cuma mengikuti perintahku, kau tidak menyadari mastermu dan memilih untuk mengkhianatinya. Memalukan sekali, kau menunjukkan wajahmu di hadapanku lagi. Kimojin berkata, tidak menyadari masterku dan mengkhianatinya. Saat ini akulah satu-satunya bawahan yang paling royal. Tapi ini cuma karena masterku berganti. Jangan begitu sakit hati, kau selalu ingin melampaui Guild Messiah. Tapi sekarang Guild Thunder dan Guild Phoenix bergabung dengan Isaac. Bukankah itu berarti pasukan yang sebanding dengan Guild Messiah sudah dibuat? Park Yong-wan berkata, apa yang orang sepertimu ketahui tentangku? Kimojin berkata, aku sangat mengenali dirimu. Kau orang yang ambisius, yang ingin unggul dalam hal apapun, tapi kau tidak bisa melakukan itu karena didorong oleh Lee Si-jun dan menjadi orang yang tidak beruntung yang mana hanya di peringkat 2. Kau bersikap keras di depan orang lain, padahal nyatanya kau cuma pengecut yang lelah karena sering kalah. Kau cuma punya 2 pilihan sekarang, mengejarnya dan menderita sampai akhir, atau dipuji sebagai hero karena mengikuti Isaac. Kimojin berjalan pergi. Pikirkan itu baik-baik. Pak Yong-wan makin kacau. Perasaannya sangat dilema. Tidak ku percaya, aku Pak Yong-wan akan kehilangan segalanya. Kapan masalahnya dimulai? Kapan situasinya makin buruk? Sia-sia sekali. Shin berpindah di kota Paris. Para helikopter mendatangi sebuah bencana. Salah satu helikopter terkena semburan api. Master Naga telah keluar dari gate, menghancurkan kota-kota yang disinggahinya. Para warga berlarian untuk menyelamatkan dirinya. Di tengah kekacauan itu, Pranchoi Zero, sang Dragon Slayer datang, menusuk mata naga itu. Tidak sampai situ, ia membuat goresan yang sangat panjang, dari mata sampai ke bawah lehernya. Kemarin pukul 8 malam terjadi dungeon break di pusat kota Paris dan menyebabkan beberapa korban. Monster telah ditangani oleh Dragon Hunter yang datang ke TKP atas panggilan dari pemerintah warga Paris. Warga Paris pun berduka dan panik. Berita terkini, lantai ke-7 dungeon di Bordeaux merupakan kasus yang terburuk yang pernah ada. Protes terhadap Asosiasi HAM Prancis, para hunter yang menghindari dungeon akan dihukum. Mendengar berita-berita itu, Pranchoi Zero sangat pusing karena berkelimangan masalah. Bukan hanya masalah orang-orang, tapi kesalahpahaman akan sesuatu. Nyawa warga Paris dalam bahaya. Mungkin aku harus masuk ke dalam dungeon 7 lantai suatu hari. Pranchoi Zero pun keluar dari mobil karena ia ingin bertemu dengan seseorang. Sekretarisnya pamit undur diri. Seseorang itu adalah sekretaris Lee. Pranchoi Zero tersenyum. Dia tekun seperti biasa. Aku bahkan tidak telat. Mereka pun saling menyapa. Pranchoi Zero mengajak masuk ke dalam restoran. Setelah masuk, sekretaris Lee sangat terkejut karena tidak ada orang selain mereka berdua. Itu karena Pranchoi Zero menyewa seluruh restoran ini. Pranchoi Zero pun menyombongkan kekayaannya. Pranchoi menoleh ke arah samping. Hah? Melihat Lee Jin-ah yang lagi asik mukbang. Mereka saling menatap satu sama lain. Lee Jin-ah berkata sambil menyodorkan daging yang ia pegang. Ada apa, Jushi? Apa ini pertama kalinya kau melihat seseorang makan? Pranchoi sangat kesal karena dipanggil Ajushi atau paman. Pranchoi berdiri. Siapa kau? Aku bisa makan apapun yang ku mau di restoran yang ku sewa.
Jika kau pikir bisa bicara denganku, lantai 7 dia staf di kantor kami, ucap Sekretaris Lee. Ini pasti pertama kalinya kalian bertemu dengan Dragon Hunter. Ah benar, ucap Dragon Hunter. Lee Jinah berkata, tidak, aku... Aha, sepertinya kamu membawa pendatang baru untuk meningkatkan pengalaman di luar negeri dan sebagai bodyguard. 1 kali combo, pendatang baru. Tuan Lee Jinah, maafkan aku. Gumam hati kecil Sekretaris Lee. Ia berteriak, bisakah kamu diam sebentar dan biarkan kami berbincang-bincang? 2 kali combo, Sekretaris Lee juga. Lee Jinah merasa lemas. Ahem, aku ingin membahas pekerjaan sekarang, ucap Sekretaris Lee. Sambil menyodorkan sebuah map coklat. Aku sudah memeriksa semua bahan dan rekomendasi yang kamu kirim. Aku sudah memenuhi syaratmu. Dalam ini, Prancoy Zero memeriksa isi map itu. Singkatnya, syarat untuk menyerang lantai 7 dungeon yang muncul di Paris. Apa yang kami inginkan yaitu Dead Knight, skill pack. Prancoy Zero sangat terkejut. Hah? Dead Knight? Mungkin kau sudah tahu, itu item tingkat unik, bukan tingkat legendari. Tapi, kantor kami menginginkannya. Apa kamu ingat item yang dikirim ke Korea dulu? Ketua bilang akan kupotong harga item yang mereka kirim. Dan dia memberitahuku untuk memberitahumu itu. Tiba-tiba ada jelangkung yang tidak diundang datang menghampiri mereka berdua. Semuanya sangat rajin ya, pagi-pagi gini sudah berkumpul. Ratu ikut duduk di meja yang mereka tempati. Ratu berkata, jadi kamu ingin hak untuk menyerang lantai 7 dungeon dan ingin Mesia bersaing dengan orang lemah. Apa namanya? Sapphire Guild. Ratu tersenyum meledek. Benar-benar, aku kehabisan kata-kata. Hei Dragon Slayer, apa kamu bercanda dengan kami sekarang? Pemerintah Prancis sudah meminta bantuan Mesia. Prancoy Zero hanya terdiam. Ratu melanjutkan, apa kamu tahu siapa yang akan kamu lawan? Apa kamu paham seluruh situasi ini? Mendengar itu, Lee Jinah sangat kesal. Aku heran pada apa yang akan kau katakan, tapi sepertinya kau tidak punya pilihan selain membuka mulutmu. Pada pemula sepertimu, Ratu menyipitkan matanya. Apa? Apa kamu pikir kami tidak sanggup? Siapa yang berpikir kami tidak sanggup? Jika kau tidak ingin kami bersaing denganmu, kau bisa kembali saja ke Korea dan serahkan saja penyerangannya pada kami. Apapun yang kamu, cukup. Dari yang kau ketahui, Mesia tidak menyerang lantai 7 dungeon rank B atau lebih. Lantai 7 dungeon yang muncul di Paris itu adalah rank A, seperti guild kami. Mesia tidak punya pengalaman apapun dalam penyerangan level dungeon seperti itu. Jika Sapphire Guild mengalahkan Mesia dan berhasil menyerang rank A dungeon, mari lihat apa kau masih sesombong ini. Siapa kau? Ucap sang ratu. Shin Hye. Sekretaris Lee angkat suara. Sudah kubilang, kamu akan segera tahu. Sampai jumpa nanti. Sekretaris Lee pamit kepada Prancoy Zero. Mereka pun telah pergi. Ratu sangat kesal. Berita terbaru. Isaac, tepat setelah Sapphire Guild didirikan, mereka akan bersaing dengan Guild Mesia untuk lantai 7 dungeon di Perancis. Minggu lalu Sapphire Guild didirikan. Pak Shin Hye dari Guild Mesia dan player terbaik Prancis, Dragon Hunter, terlihat bertemu di restoran di Paris. Speed Engine Spasiba mulai menyatakan hak kemenangan penyerangan dungeon lantai 7. Tangan kanan Isaac dan salah satu ofisial dari Sapphire Guild, Spasiba, bertarung dengan sangat sengit melawan monster dalam dungeon break di zona stasiun kereta bawah tanah di Paris. Pak Shin Hye mengumumkan cabang Perancis dari Guild Mesia di Paris.
Pak Shin Hye, wakil master Guild Messiah, telah selesai berdiskusi kepemilikan cabang Perancis. Guild Messiah telah memutuskan untuk merekrut 50 player level tinggi dari level 100 teratas di Perancis. Dragon Hunter bungkam pada pernyataan mengenai hak penyerangan dungeon lantai 7 mereka. Beberapa ada yang khawatir kalau persaingan antara Guild Messiah dan Sapphire Guild akan berlebihan. Pemerintah Perancis akan memberitahu guild mana yang akan menyerang lantai 7 dungeon malam ini. Malam pun telah tiba, warga Perancis dan wartawan berkumpul di gedung pemerintahan Perancis. Pemerintah Perancis telah sepakat yang akan menyerang dungeon 7 lantai adalah Guild Messiah. Para wartawan pun meliput kerjasama antara Guild Messiah dan pemerintahan Perancis. Dari tribun belakang ada yang memperhatikan. Orang itu menoleh karena dipanggil oleh orang yang di belakang. Kedua orang itu adalah Li Jinah dan Sekretaris Li yang menyapa Pranchoi Sero. Pertemuan mereka dirahasiakan dan secara diam-diam karena takut diketahui oleh para awak media. Mereka sedang melakukan COD. Pranchoi Sero memberikan kertas spek yang Sekretaris Li inginkan. Berkat transaksi ini yang tidak dilibatkan Sapphire Guild, kita bisa meredam api darurat. Karena kalian terlibat dan memprovokasi Pak Shin Hye, kita bisa memimpin negosiasi dengan pemerintah Perancis yang dalam posisi diuntungkan. Sekretaris Li mengucapkan terima kasih. Batin Li Jinah, kita dalam situasi di mana hak penyerangan kita bisa diambil alih oleh Guild Messiah. Apa ini? Jika jadinya begini, maka aku harus istirahat sebulan penuh. Demi hal sia-sia, Li Jinah makin pusing dengan pemikirannya. Apa aku cuma dipakai untuk meningkatkan opini publik? Sekretaris Li mengkonfirmasi isi tas itu. Dead Knight. Mereka pun berjabat tangan, mengucapkan terima kasih. Ah benar, soal itu, Pranchoi Sero berbalik. Aku bilang begini karena masih belum paham. Perdebatan hak penyerangan dungeon harusnya menjadi masalah signifikan bagi kalian. Kenapa kalian tidak tamak? Apa Ishak takut pada dungeon lantai 7 rank A? Sekretaris Li berkata, soal itu akan ada kabar yang liris dalam beberapa jam. Sebelah utara, Yokmus Taman Nasional. Soal bagaimana Sapphire Guild juga memasuki dungeon di saat Messiah masuk. Dungeon lantai 7 rank A+. Pranchoi Sero sangat terkejut. Lantai 7 rank A+. Benar. 3 bulan yang lalu, di lantai dungeon lantai 7 rank C+. Shakira duluan pergi meninggalkan mereka. Meskipun pahit rasanya, namun ia harus tetap tegar. Kim Woo Jin sedang berdiri di depan jasad ketua King. Li Jinah dan Ishak juga ikut pergi. Kim Woo Jin masih berdiri sendiri di sana. Mata Anubis diaktifkan. Aku tidak tahu kalau pengaruh mereka sampai sejauh ini. Tidak kusangka mereka menyembunyikan keberadaan dungeon lantai 7 rank A+ di London. Kim Woo Jin tersenyum. Mereka beruntung. Lalu telepon Kim Woo Jin berdering. Ia mengangkatnya. Oh Sae-chan berkata, "Yo, apa cuaca di Inggris dapat kau tahan? Kudengar orang di sana tidak memakai payung saat hujan." "Ya, tapi aku orang Korea," ucap Kim Woo Jin. Tidak. Dengar Ishak, kenapa kau orang Korea? Kau itu orang Rusia," ucap Oh Sae-chan. Setelah sedikit bercanda, Kim Woo Jin menanyakan, apa kerjaannya berjalan lancar? Sapphire Guild mengumumkan bahwa mereka akan menyerang lantai 7 rank A+ yang ditemukan di Inggris. Beberapa percaya bahwa pengaruh Ishak telah melampaui Lee Si-jun. Ishak dan guild besar lain yang berharap untuk menyerang dungeon lantai 7. Para anggota Messiah itu, hati mereka pasti turun ke perut mereka. Sesuai perkiraan kita, para guild besar meminta bergabung dalam penyerangan. Jadi untuk sekarang aku menerima permintaan mereka. Kunlun Guild dari Cina setuju untuk mengirim 80 player level tinggi. Guild Master Great One Guild, Kari Rowana, dan Alice Haiten yang akan menemanimu. Dan Jay Jackson dari Frontier Guild juga bergabung.
Inggris juga mengirim para player dari Victoria Guild yang bahkan diklaim oleh keluarga kerajaan sebagai yang terkuat. Kim Ho Jin tersenyum, itu cukup teratur. Belum selesai sampai di situ. Meski mereka ingin menyerang dungeon lantai 7 di Perancis, Mesiah telah meminta untuk bergabung juga dengan kita. Siapa anggotanya? Tanya Kim Ho Jin. Kau mungkin sudah dengar soal dia juga. Namanya Cho Sung Wo. Dia dekat dengan Park Shin Hye dan salah satu dari beberapa anggota tersisa di Wontak. Bagus, ucap Kim Ho Jin. Benar, itu bagus. Hah, bagus? Apa aku salah dengar? Ucap Oh Sae-chan. Kita harus membuat mereka menyesal karena kekuatannya hancur. Kim Ho Jin pun pergi dari lokasi dungeon. Pagi pun telah tiba. Inggris, hari penyerangan dungeon lantai 7, rank A+. Para hunter yang berpartisipasi telah berkumpul di depan gate. Sapphire Guild, Park Yong-wan dan Shakira. Great One Guild, Karirwana dan Alice Haiten. Guild Kunlun, gak tahu namanya. Guild Mesiah, Cho Sung Wo. Isak dan Lee Jin Ah berdiri tepat di depan gate. Mimin minta maaf kepada kalian. Untuk jadwal uploadnya akan sedikit lebih lama, dikarenakan Mimin ngegarapnya secara manual, pakai tulisan tangan. Mohon kalian semua mengerti ya. Sampai jumpa.